Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Isnaini Maulidiah, NIM K4519050. Di sini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai paper saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Madu sebagai Suplemen Aktivitas Fisik. Pendahuluan. Aktivitas fisik yang dilakukan seseorang pasti akan membutuhkan energi. Nah, energi itu berasal dari makanan yang dikonsumsi. Salah satu energi utama bagi tubuh yaitu karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh akan melalui proses metabolisme untuk menjadi energi. Ada dua jenis metabolisme, yaitu metabolisme aerob dan anaerob. Nah, karbohidrat ini nanti sering dikaitkan dengan indeks glikemik, yaitu pengaruh makanan terhadap kadar glukosa darah. Nah, jadi performa aktivitas fisik itu akan dipengaruhi oleh sumber energi dari asupan makanan dan indeks glikemik makanan itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil madu sebagai objek penelitian karena madu merupakan suplemen herbal yang sudah dijamin kaya akan manfaat. Penggunaan madu sebagai obat dan makanan bergizi oleh manusia telah ada sejak zaman kuno dan dipercayai secara religius oleh berbagai agama. Bahkan telah dicatat dalam tulisan suci kuno, menurut Gulzar 2014. Kandungan gizi pada madu juga cukup tinggi. Karbohidrat menjadi kandungan utamanya. Madu juga memiliki kandungan lainnya seperti vitamin, enzim, serta antioksidan yang tinggi. Nah, kandungan tersebut dapat meningkatkan performa dan menjadi cadangan bagi sel otot sehingga sel otot tidak akan cepat lelah, menurut Ivana 2016. Di sini, saya mengambil beberapa praktik. Yang pertama adalah uji kandungan karbohidrat madu. Menurut Retno dan kawan-kawan, pada tahun 2020, madu memiliki banyak kandungan di dalamnya. Salah satu kandungan terbesar yaitu karbohidrat. Mereka melakukan uji analisis kandungan zat gizi makro menggunakan teknik yang sesuai dengan standarnya. Analisis ini menggunakan 5 sampel madu dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kandungan energi rata-rata sebesar 322,8 kalori per 100 gram. Kemudian, kandungan karbohidrat rata-rata 80,1% dan kandungan protein rata-rata 0,134% dan kandungan lemak rata-rata 0,23%. Nah, yang kedua adalah uji indeks glikemik madu. The University of Sydney melakukan uji indeks glikemik dari berbagai macam makanan. Metode penelitian ini sesuai dengan standar internasional. Dan uji IG ini dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada 10 orang atau lebih dengan kandungan karbohidrat sebanyak 50 gram. Kemudian, setelah 2 jam, mereka akan mengukur pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah. Jadi, nilai akhir IG untuk satu makanan uji adalah rata-rata IG untuk 10 orang. Dan dari 10 makanan yang mengandung madu, rata indeks glikemik yang didapat adalah 40,6. Nah, yang ketiga adalah uji pengaruh madu terhadap aktivitas fisik. Ivana dan kawan-kawan melakukan uji analisis tentang efek konsumsi madu selama olahraga terhadap frekuensi denyut jantung. Nah, madu ini diberikan kepada kelompok perlakuan sebanyak 1,5 gram per kilo berat badan yang dilarutkan dalam 240 ml air. Sedangkan kelompok kontrol mengonsumsi minuman isotonis 240 ml. Bentuk latihan yang digunakan yaitu mengayuh sepeda ergocycle hingga subjek mengalami kelelahan. Kemudian, setelah itu, pengukuran denyut jantung dilakukan sebelum latihan, setelah latihan hari ke-7, dan setelah latihan hari ke-14 dengan menggunakan alat HR100C. Hasil penelitian ditunjukkan dalam bentuk grafik.
Jadi dapat dilihat bahwa rata frekuensi denyut jantung kelompok madu itu menurun, sedangkan kelompok isotonis itu meningkat kemudian menurun. Hasil review yang didapat, madu terbukti memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Berdasarkan penelitian, hasil yang didapatkan yaitu kandungan karbohidrat sebesar 80,1%. Dan pada penelitian kebanyakan, pada semua varietas madu, komposisi karbohidrat itu berada pada angka 84,4% menurut Nolan tahun 2019. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap IG madu, didapat rata-rata IG madu yaitu 40,6. Angka IG yang di bawah 55 menunjukkan IG yang tergolong rendah. Dan beberapa penelitian itu menunjukkan makanan dengan nilai IG rendah mampu mempertahankan kecukupan energi dalam tubuh dibandingkan dengan makanan bernilai IG tinggi. Selain itu, makanan rendah glikemik akan mengurangi konsentrasi asam laktat sehingga daya tahan otot saat beraktivitas akan lebih baik. Selanjutnya, seseorang yang mengonsumsi madu secara rutin akan memiliki respon adaptasi terhadap denyut jantung sewaktu mencapai beban maksimal. Jadi, frekuensi denyut jantung beban maksimal itu terlihat menurun pada penelitian yang dilakukan sebelumnya hingga latihan ke-14. Nah, hal itu didukung oleh penelitian lain bahwa pemberian suplemen madu dapat memperlambat denyut jantung pada kadar beban kerja yang sama. Jadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa madu dengan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta nilai indeks glikemik yang rendah mampu secara efektif digunakan sebagai suplemen aktivitas fisik, terutama bagi para atlet. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.